Shalom. Shalom. Ya, shalom Bapak Ibu saya kasih Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau menerima lawatan Allah pada pagi hari ini. Dan dengan kasih Tuhan, mari saya jemput kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Dan nanti saya minta Bapak Titus untuk bawakan kita dalam doa pembukaan. Segala puji syukur bagimu Tuhan, kami ucapkan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih banyak kebaikan Tuhan kau nyatakan bagi hidup kami. Setiap kami yang datang pagi ini Tuhan, kami merasa rindu. Saya ingin merasa sukacita mau ketemu denganmu ya Tuhan. Tuhan berikan hati kami sentiasa untuk berkobar selalu memuji namamu. Kami percaya Tuhan, kami datang Tuhan dengan sehat, kami pulang akan sehat. Tuhan sentiasa memberkati kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, sebelum kami mulai acara ibadah kami yang pertama live streaming Tuhan, baik yang ada di rumah saudara-saudara kami yang menonton atau teman-teman kami semua, Tuhan berkati mereka ya Bapak. Kami percaya berkat Allah sama di sini sama yang di rumah Bapak. Kami percaya makin biarlah hati kami sentiasa kami serahkan hari demi hari ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan menyertai hidup kami. Jangan menopang hidup kami dimanapun keberadaan setiap umat-Mu yang percaya kepadamu Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami berseru tahan hati kepada Allah. Karena kami tahu kalau kami serahkan dalam tangan-Mu, sentiasa Tuhan menopang kehidupan kami, menolong, menuntun kami sentiasa ke jalan-jalan ke-Mu Bapak. Terima kasih atas kebaikan-Mu Bapak. Tuhan, sebelum kami mulai acara ini Tuhan, terlebih dahulu kami mohon setiap alat-alat yang kami pergunakan semua ini Tuhan berkati semua Tuhan. Baik yang melayani Tuhan dari WL Musik, hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau, berkati mereka Tuhan. Biarlah berkat Allah penuh dalam hidup kami. Setiap ruangan ini Tuhan, jika ada kuasa-kuasa kegelapan mau menolong dari sisi rumah ini kami ke dalam nama Yesus, kau keluar dalam ruangan ini. Biar kuasa-Mu saja yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami berleluasa memuji nama-Mu. Karena kami tahu nama Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami akan mulai ibadah kami ini dengan penuh ucapan syukur Bapak. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu saya kasih Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Kita mau sama-sama naikkan syukur kita. Kita mau angkat pujian kita. Setiap janji-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan setiap janji-Mu Tuhan, Kau telah menggenapi dalam setiap kehidupan kami. Atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Amin Yesus. Pagi hari ini kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Lebih lagi Bapak Ibu saya kasih Tuhan, lebih sungguh katakan setiap janji-Mu. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setetes air mata dalam hidupku.
kita angkat tangan kita, terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Yesus. Terima kasih, ku berterima kasih. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin Tuhan. Kami melewati setiap masalah, lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menuntun hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Kaulah penolongku Tuhan, penolongku yang aku percaya. Lebih sungguh katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Yesus. Terima kasih, wow, berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Saya minta kita sama-sama angkat tangan kita naikkan syukur kita, katakan terima kasih. Terima kasih. Inilah syukur kami Tuhan. Buat kasih setiamu di sepanjang hidup kami Bapa. Yes. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yes. Kami bersyukur. Kami berterima kasih kepada-Mu Yesus. Buat
kasih Tuhan. Yang ada di rumah shalom. Ada sukacita. Siap menari bagi Tuhan hari ini. Puji nama Tuhan. Yuk kita mau angkat pujian kita. Dengan sukacita aku akan menari. Yes. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya undang nanti Bapak Arifin bahwa kita dalam doa persembahan dan Ibu Herna, Ibu Nona untuk menjalankan kantor persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih atas besar kasih anugerah-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Pujian kami mengatakan terima kasih Tuhan. Karena Engkau kasih berkesudahan bagi setiap kami, di setiap hidup kami Tuhan. Dan bila mana kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu yang melimpah bagi hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat kami balaskan segala kebaikan-Mu bagi hidup kami. Selain kami memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan di tempat ini dan di rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Terlebih dahulu sucikan, kuduskan persembahan kami ini Tuhan. Sehingga boleh menjadi harum sampai di kerajaan surga-Mu. Dan sehingga boleh berbuah di gereja-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami siap memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil berjalan persembahan kita angkat pujian ini sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan.
Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku akan menari, dengan sorak-sorak pemuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja, selamanya. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus pasti memberkati dengan berlipat kali ganda. Saya jemput kita sama-sama kembali untuk berdiri. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Amin Yesus. Engkaulah sang juru selamat kami Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkaulah juru selamat kami. Yes. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman,
lagi katakan besar setiamu. Mari engkau yang ada di rumah saat ini, dimanapun engkau menyaksikan pujian ini, menyaksikan ibadah ini, haleluya. Hidupku, oh, haleluya. Mari sembah Dia, agungkan Dia, katakan haleluya, haleluya. Oh ya, la 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 la, masyanda la 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 la. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik, Allah yang terus menyertai kami. Kami tidak pernah ditinggalkan dan sekalipun tidak pernah, karena Engkau ada di setiap langkah-langkah hidup kami. Pada pagi menjelang siang hari ini kami tahu bahwa Engkau berkarya atas hidup kami lewat ibadah kami di tempat ini. Dan bagi umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, kami percaya biarlah mujizat selalu terjadi, mujizat yang besar selalu terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya semua kami diberkati dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Iya, sukacita surga terjadi, amin. Gereja kita ulang tahun yang keberapa hari ini? 11. Happy birthday to you. Nanti selesai ini, amin. Kita potong kuenya. Haleluya. Itu artinya ada sukacita, amin. Jadi seberapa kita yang hadir, saya percaya mujizat akan kita alami sama-sama, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang coba buka deklarasi. Oke, kita baca ya, kita coba bangkit berdiri semua. Bapak Ibu mungkin di rumah tidak bisa ini ya, tidak bisa lihat, bisa nggak diarahkan kamera ke sana ya? Oke, boleh didekati nggak apa-apa, nggak usah diganggu apa-apa, penting didekatin aja ke situ, biar teman-teman kita yang ada di rumah bisa membacanya ya. Bawahnya pegang, si tim ibu bisa kali bantu di bawah. Oke, ya yang biasa karena kalau dicopot nanti. Oke, kita baca sama-sama 2, 3 ya. Deklarasi firman Tuhan. Nomor 1. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Yang kedua, aku percaya firman-Mu dapat mengubah hidupku. Yang ketiga, aku percaya firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Yang keempat, aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Haleluya, haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dibesarin aja biar, ya di situ aja nggak apa-apa. Dibesarin, biar jemaat bisa lihat. Oke, ya, kiri kanan bisa lihat. Oke, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Deklarasi ini penting sehingga kita mengerti bahwa firman Tuhan bukanlah hanya satu bahasa yang disampaikan atau karangan-karangan manusia, tetapi firman itu adalah Allah sendiri. Katakan amin. Firman itu Allah sendiri dan Dia melakukan banyak hal dalam hidup kita. Dikatakan aku percaya firman-Mu dapat mengubah hidup kita. Saya terlalu yakin dan percaya dengan iman bahwa firman Tuhan itu dapat mengubah hidup kita. Yang tadinya kita tidak bisa berubah, waktu firman Tuhan kita dengar, kita buka hati, maka kita akan berubah. Amin. Haleluya. Makanya firman Tuhan setiap pagi dan malam saya sampaikan bagaimana biar mengena di hati kita dan kita tersinggung di dalamnya dan kita diberkati dan berubah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ulang tahun yang ke-11 ini coba dicek, coba dibantu Ika. Irakna kan kurang ini. Dibantu ya. Oke. Dikatakan dalam satu judul perikop atau judul daripada firman Tuhan yang saya sampaikan, yaitu biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa kira-kira apa yang saya sampaikan ya di jemaat Tuhan di ulang tahun yang ke-11 ini. Karena kalau kita mengundang pengkhotbah sekarang ini sedang juga berjaga-jaga atas kesehatan mereka, iya kan? Ya, jadi dikatakan mereka melayani jemaat masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu saya berdoa apa yang mau saya sampaikan ya?
Sedangkan firman Tuhan hampir setiap pagi dan malam itu pergumulan loh Bapak Ibu untuk mempersiapkan itu. Ya nggak gampang. Sekali seminggu aja khotbah kita sudah persiapannya, udah buka sana buka sini kan. Tetapi tiap hari bayangin aja dengan judul yang berbeda, kan itu sulit. Waktu ulang tahun gereja saya berpikir, apa yang mau saya sampaikan? Tetapi waktu saya baca firman Tuhan ini, saya lihat, wah di Roma 12 ayat 11 ini dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itulah pesan Tuhan bagi kita di tahun ini. Di ulang tahun yang ke-11 ini, biar roh kita bernyala-nyala dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk membuat roh kita menyala gak gampang. Apalagi situasi sekarang ini, keadaan sulit, COVID, belum lagi ada pergumulan-pergumulan pribadi kita, itu satu tantangan bagi kita untuk menyala. Tetapi waktu kita bisa menyala di saat-saat situasi yang tidak memungkinkan, itulah rencana Tuhan. Amin. Itulah maunya Tuhan. Makanya saya selalu katakan, paksa dirimu untuk bersuka cita. Kita akan paksa menyala. Tidak ada api menyala sendiri, tetapi ada yang menyalakannya, kan seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama belajar saat ini apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena gak segampang yang kita pikirkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa susah? Oke, next. Oke, dikatakan begini. Di Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Di tahun 2021, kita masuk di pertengahan bulan, bahkan sudah lewat. 1 tahun ke depan, jangan lagi ada yang kerajinannya kendor. Memang situasi dan kondisi mungkin membuat kita kendor. Tetapi Tuhan ingatkan kembali. Jadi yang Tuhan kasih kepada saya bukanlah jemaat ribuan, enggak. Di tahun ini enggak. Enggak ada yang muluk-muluk, enggak. Kalau untuk lantai gereja itu adalah visi yang lalu sebenarnya. Itu adalah perencanaan yang lalu, bukan sekarang. Sekarang ini adalah eksekusinya. Katakan eksekusinya. Eksekusi. Haleluya. Pelaksanaannya, pengerjaannya. Tetapi pesan Tuhan bagi kita adalah janganlah kerajinan kita kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu pesan Tuhan. Sederhana toh, tetapi untuk melakukannya sulit. Saya harus berdoa, bergumul dengan Ibu Gembala di tempat ini agar Bapak Ibu semua jangan kendor kerajinannya. Tantangan, masalah, persoalan ada di depan dan ini belum berakhir. Waktu kita kendorkan roh kita tidak menyalakan, apa untungnya sih? Gak ada untungnya, rugi iya. Tetapi waktu kerajinan kita tetap menyala, roh kita tetap berkobar-kobar, maka keuntungan akan ada di dalamnya. Amin. Haleluya. Kita akan kuat dalam situasi apapun. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini berbicara banyak dalam masa kita menantikan kedatangan Yesus untuk menjemput gerejanya. Kita jangan lagi berputar-putar dalam masalah persoalan yang ada. Itu yang Tuhan maksudkan bagi jemaat Pipa di tempat ini. Jangan berputar-putar dalam masalah situasi yang itu-itu saja. Dari tahun ke tahun, ke tahun, ke tahun capek. Capek gak Bapak Ibu? Dalam rumah tangga Bapak Ibu selalu cekcok antara mama dan papa, anak sama orang tua. Capek nggak seperti itu? Capek. Sekarang udah dewasa, sadar, berjuang, menyala, berkobar. Jangan kasih kendor. Haleluya. Itu sekarang yang harus kita lakukan. Saya berdoa kepada Tuhan, saya tidak minta jemaat yang ribuan Bapak Ibu. Saya hanya minta seberapa yang Tuhan percayakan, semua masuk surga. Amin. Haleluya. Semua masuk surga, itu intinya. Saya udah lihat kematian orang kaya, orang miskin, orang yang setengah kaya, setengah miskin. Saya sudah lihat kematiannya. Tidak ada yang bisa dibawa apa-apa. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan biarlah apa yang kau percayakan aku bersyukur. Dan aku perjuangkan, pertahankan. Seberapa yang bisa masuk surga, itulah menjadi upahku. Amin.
Sekarang terasa Bapak Ibu, yang tadi orang jemaatnya puluhan ribu, ratus ribu, jutaan, tiba-tiba sama sekali beribadah tanpa jemaat. Berarti semua ada masa, ada waktunya. Jadi tidak usah lagi bangga dengan jemaat yang ribuan, dipuja-puja, tidak usah bangga lagi sekarang. Sekarang kita waktunya belajar nyalakan roh di dalam diri kita. Amin, haleluya. Yang paling masalah itu kalau gereja nggak ada doa. Jadi pesan Tuhan di tahun ini sungguh sederhana bagi kita, tetapi kita harus melakukannya. Haleluya. Jadi biarlah roh kita menyala-nyala. Amin. Haleluya. Oke, next. Iya, orang yang menyala, orang yang terus rohnya berkobar-kobar, yang pertama dia tidak malas. Jangan malas. Bapak Ibu Saudara sekalian, Amsal 30 ayat 24 sampai 25 dikatakan ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Apa maksudnya Pak? Kalau Tuhan suruh kita belajar dari semut, ayo kita belajar dari semut yang kecil ini. Amin. Kalau Tuhan suruh kita belajar dari sesuatu yang kecil dan lemah, berarti ada sesuatu yang berharga dari dalamnya atau semut itu sendiri. Amin. Semut ini dikatakan dia mempersiapkan makanannya pada musim panas. Karena dia tahu bahwa suatu kali kelak musim pasti berganti. Akan masuk kepada musim dingin, musim hujan. Sulit cari makanan. Tetapi semut yang begitu kecil, yang begitu lemah, dikatakan dia sama-sama, dia bekerja sama, unity, mempersiapkan makanan di waktu musim panas untuk persediaan di musim hujan atau musim dingin. Luar biasa toh semut? Kalah dengan orang. Manusia kalah dengan semut sebenarnya. Sekalipun dia kecil, lemah, tidak diperhitungkan. Satu biji nasi aja mereka akan angkat beberapa semut. Tidak bisa sendiri. Tetapi mereka dengan giat, dengan rajin mempersiapkannya. Sehingga mereka waktu musim dingin, musim hujan tidak kekurangan makanan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya saya tidak ajari lagi tentang bagaimana mengumpulkan banyak uang kepada Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah pintar dan sudah melakukan itu. Dan tidak ada yang kekurangan lagi. Amin. Sekalipun ada kekurangan Bapak Ibu, berdoa. Tuhan izinkan itu agar kita semakin melekat dengan Tuhan. Tetapi yang saya maksud di sini jangan malas, yaitu begini. Selama kita masih kuat dan sehat, Bapak Ibu kuat dan sehat toh? Amin. Selama masih kita bisa membaca firman Tuhan, mata kita masih terang. Selama mulut kita masih bisa memuji Tuhan. Selama kita masih bisa berdoa, Tuhan katakan, ayo lakukan. Amin. Itu maksudnya, jangan malas. Saya sebagai gembala berusaha terus rajin, tidak malas. Saya berusaha bagaimana biar jemaat diberkati, diurapi. Bagaimana pekerjaan Tuhan maju di saat-saat situasi sulit ini. Semua teriak. Kalau kita teleponan dengan hamba-hamba Tuhan, gimana Pak di sana keadaannya? Baik, puji Tuhan. Sama-sama memberitahukan keluhan-keluhannya. Hamba Tuhan yang full timer hidupnya dari mana? Dari Tuhan. Dari jemaat. Terus kalau keadaan seperti ini gimana? Saya deklarasikan saat ini, saya tidak pernah kekurangan di saat-saat corona ini. Amin, haleluya. Saya bisa memberkati anak-anak Tuhan. Saya bisa memberkati jemaat yang kekurangan. Dan saya tidak akan sampaikan bapak ini, ibu ini, tidak. Tetapi Tuhan yang tahu. Artinya saya tidak pernah kekurangan. Bahkan saya katakan kepada bapak ibu, kalau tidak ada beras di rumah untuk dimasak, datang ke tempat ini. Haleluya. Karena apa? Karena Tuhan membela gerejanya. Tuhan membela hamba-hambanya yang rajin, yang tidak malas. Amin. Hidup kami ada dalam doa.
maka upah dari orang berdoa. Banyak berdoa, banyak berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan jangan malas berdoa. Jangan malas memuji Tuhan. Jangan malas beribadah. Sekalipun secara live streaming. Maka saya katakan kepada jemaat-jemaat yang ikut live streaming, foto. Biar saya juga bisa lihat. Ke Tuhan gak usah difoto lagi karena Tuhan bisa lihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus lakukan. Jangan malas, amin. Jadi pesan Tuhan bagi kita, roh kita terus menyala dan jangan malas. Sekalipun roh kita menyala di awal, kalau kita malas, maka yang tadi menyala itu bisa padam. Karena bagaimana api itu bisa terus menyala di GBI Pipa Belimbing, itu karena kita rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin menyembah Dia. Maka api yang tadinya sekalipun kecil, dia akan semakin diperbesar oleh Tuhan. Haleluya. Waktu api itu sudah besar, Bapak Ibu bisa membakar masalah itu, bisa membakar persoalan itu. Pergumulanmu seberat apa, api itu kalau sudah besar, dia akan menghanguskan itu. Dan engkau menjadi pemenangnya. Amin, haleluya. Next, lanjut. Oke, kalau kita lihat seperti wanita, 5 wanita yang bijaksana. Apa yang terjadi? Mereka sudah siap karena memiliki cadangan minyak. Tuhan Yesus mau datang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita berputar-putar seperti wanita yang bodoh, 5 gadis yang bodoh itu, apa yang terjadi? Waktu mempelai itu datang, mereka tertinggal karena mereka tidak ada persediaan minyak. Bapak Ibu yang rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, rajin melayani Tuhan, ada persediaan yang kau lakukan. Waktu Tuhan datang, engkau boleh dibawanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, isi terus tabungan rohani saudara. Isi terus. Kita tidak perlu firman yang hebat-hebat, tafsiran yang luar biasa. Pengetahuan tidak penting, iman yang penting. Satu ayat kalau kita imani, maka terjadi atas hidup kita. Amin. Serius. Kita butuh pintar. Tetapi kepintaran tidak bisa menimbulkan iman kita. Tetapi penundukan diri kita, ketaatan kita, keseriusan kita, membuka hati kita, membuang segala keluh kesah, kepahitan, dendam, kebencian, itu akan membuat api kita terus menyala. Amin. Justru kebencian, kepahitan, dendam, itu akan membuat api itu redup. Perjalanan kita tidak berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Mungkin kita merasa aman-aman aja, saya sebagai jemaat aja, udahlah aman-aman aja. Lagi ini, lagi corona, lagi PPKM, santai aja lah. Biar mereka saja yang melayani. Dalam satu arti, Bapak Ibu telah mundur satu langkah, bahkan beberapa langkah ke belakang. Sementara orang yang memberi hati yang serius, mereka maju ke depan. Sehingga engkau yang tidak rajin, engkau yang malas, maka engkau hanya tinggal gigit jari. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius 6 ayat 19 sampai 21. Bapak Ibu boleh baca di rumah lebih lagi. Dikatakan, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkan. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan dikatakan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Amin. Haleluya. Kita harus bisa bedakan mana kepentingannya Tuhan, mana kepentingan kita. Kepentingan kita biasanya hanya makan, minum, ya kan? Tetapi kepentingannya Tuhan itu kekekalan. Ada amin? Iya, next Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus yang kedua, Tuhan pesankan kepada kita apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berarti jangan suam-suam kuku. Yang pertama tadi jangan malas. Yang kedua jangan suam-suam kuku. Tahu suam-suam kuku? Haleluya. Kita baca ya. Wahyu 3, 15 sampai 16. 2-3 ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas.
Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Sayangkan, kita udah melayani, kita udah baik-baik. Hanya kita tidak menyala terus, kita dimuntahkan, sayang. Lebih baik kita nggak usah melayani, lebih baik kita nggak usah ke gereja. Kalau kita dimuntahkan. Tetapi saya rindu kita datang ke gereja, melayani Tuhan, rajin memberi persepuluhan. Kita diterima oleh Tuhan dan ditempatkan di posisi yang terbaik. Kerinduan saya dengan Ibu Gembala. Semua jemaat Tuhan di tempat ini. Ditempatkan di posisi yang terbaik. Tidak dimuntahkan. Bagaimana caranya agar tidak dimuntahkan? Hanya itu saja Bapak Ibu. Menyalalah terus. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Teruslah panas, amin. Jangan panas, jangan dingin. Repot. Kalau minuman kita minum hangat-hangat kuku, panas-panas dingin, enak ya kan? Gitu. Tetapi kalau hidup kita ini mengiring Tuhan, melayani Tuhan, panas-panas, dingin-dingin, tidak tahu posisinya di mana. Semua bukan hanya melayani, Bapak Ibu bekerja juga, anggot-anggotan. Orang bilang anggot-anggotan ya kan, kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas, kadang-kadang menyala, kadang-kadang redup, tidak ada hasil. Tetapi orang yang mendapatkan hasil dalam apapun, teruslah menyala. Haleluya. Jangan suam-suam kuku. Tuhan katakan dia akan muntahkan itu nanti. Sayang Bapak Ibu Saudara sekalian, sayang. Kita sudah semangat, antusias, sudah banyak yang kita lakukan. Kita dimuntahkan, sayang. Mungkin firman ini agak pedas sedikit, tetapi ini pesan Tuhan di ulang tahun yang ke-11 ini. Tidak ada lagi yang terseok-seok perjalanan. Kalau gembala sudah maju di depan, pasukan harus ikut maju di belakang. Amin. Harus maju. Haleluya. Haleluya. Jalan serta Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lanjut, katakan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya, hey hey, setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Yesus di depan, gembala Bapak Ibu di belakangnya, Bapak Ibu tim inti di belakangnya, jemaat ikut di belakangnya. Berjalan bersama Yesus dalam suka dan duka. Amin. Haleluya. Itu pesan Tuhan di ulang tahun yang ke-11 ini. Jangan lagi ada akal-akalan dengan firman Tuhan. Jangan ada lagi, gembala mah bisa ngomong. Memang gembala ngomong Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan yang suruh. Gembala itu bukan malaikat, bukannya yang kudus. Gembala itu banyak kekurangan, kelemahan. Tetapi paling tidak apa saya yang perkatakan, saya belajar melakukan sekalipun tidak sempurna, Bapak Ibu lakukan. Amin. Haleluya. Coba tunjukkan pendeta mana yang tidak ada kelemahannya. Bahkan ada yang berkata kepada saya, Pak enggak capek apa? Enggak ada kegiatan yang lain apa? Pagi, sore, pagi malam. Terus live. Iya, anak-anak bisa ikut, mereka bangga. Coba Bapak Ibu jadi gembala. Saya juga awal-awal tidak mau jadi gembala, jujur. Karena apa? Karena memang Tuhan yang pilih, mau diapain lagi? Sekali dipilih kita lakukan dengan setia. Bapak Ibu juga di tempat ini, Tuhan yang pilih. Bapak Ibu dipilih jadi ketua Kresel, koordinator, bendahara, sekretaris, pembesuk. Semua jabatan-jabatan yang ada. Tuhan yang pilih. Engkau harus kuat di dalamnya.
Kalau enggak mau tinggal bilang sama Tuhan, Tuhan aku enggak mau. Daripada kita panas dingin itu. Pada suatu saat nanti dimuntahkan buat apa? Saya tidak bilang Bapak Ibu Saudara sekalian agar menyerah. Oh Pak, aku enggak bisa. Enggak, saya sedang mensupport Bapak Ibu Saudara sekalian agar Bapak Ibu tetap menyala. Amin. Itu maksud tujuan saya. Tidak ada tujuan saya membuat Bapak Ibu nanti selesai ini, Pak, sesuai dengan khotbahnya saya enggak sanggup. Itu cemen namanya. Orang Kristen yang sejati, dia harus bisa menerima apa yang diperkatakan oleh pemimpinnya. Waktu Gideon perkatakan hal-hal yang positif kepada bawahannya, mereka lakukan dengan setia. 7 tahun loh, tadi pagi kalau dengar khotbah saya, 7 tahun mereka dijajah. Tetapi sekejap bisa selesaikan. Karena apa? Ada pasukan yang gagah perkasa, amin. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan suam-suam kuku, katakan amin. Menyala mulai sekarang, amin. Haleluya. Di ulang tahun gereja yang ke-11. Tetap maju, tetap naik. Semua jemaatnya juga harus naik. Bapak Ibu yang ada di rumah tetap naik. Percaya, tidak selamanya corona. Tidak selamanya PPKM. Ini akan berakhir. Saya berkata dengan iman, ini pasti berakhir. Sekalipun ada hoax mengatakan, ini sampai 2000 sekian. Saya mau katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sepatah kata saja Tuhan berkata, selesai, maka selesai. Waktu corona selesai, apapun Bapak Ibu tetap lemah, tetap dalam masalah Bapak Ibu sekalian. Kalau masih engkau sungguh kasihan. Tetapi ambil keputusan, ulang tahun gereja kita yang ke-11 ini. Ada sesuatu yang kau lakukan, yaitu bangkit, menyala. Haleluya. Next. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Orang yang hangat-hangat kuku, yang panas dingin, enggak panas, enggak dingin, itu orang dunia. Tetapi prajurit-prajurit Kristus, sekali dia ambil keputusan, dia pasti maju, dia terus bertahan, dia terus berjuang. Sekalipun perjalanan itu tidak enak, karena keputusan yang awal kita ambil, ingin melayani Tuhan, ingin memperbesar kerajaan Allah, maka berjuanglah dalam jalan itu. Amin. Kalau kita berhenti di tengah jalan, bahkan bukanlah dorongan yang kita berikan kepada yang lain, kelemahan yang kita sebar, apa yang terjadi? Kita serupa dengan dunia. Di ulang tahun yang ke-11 ini, saya ambil komitmen. Saya merindu Bapak Ibu ambil komitmen. Tetap menyala, amin. Tetap menyala. Saya tidak bisa lupakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Perjalanan kita 11 tahun bersama. Saya tidak bisa lupakan Bapak Ibu. Banyak suka dan duka kita jalani bersama. Mengingat itu sendiri, apakah kita harus tetap lemah? Apakah kita harus bangkit? Keputusan ada di kita. Haleluya, tidak ada yang terlambat. Mari bangkit, mari maju, berjuang. Haleluya. Sehingga firman ini tidak berlaku dengan kita. Sebab dikatakan jangan kau menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Lemah itu bukan kehendak Allah. Amin. Suam-suam kuku bukan kehendak Allah. Melemahkan orang lain bukan kehendak Allah. Tetapi kehendak Allah adalah apa yang baik, apa yang berkenan kepadanya. Sekalipun kita sedang lemah, tetapi kita bisa menguatkan orang lain. Amin. Sekalipun kita dalam keadaan kurang baik, keadaannya, ekonominya, tetapi kita bisa mensupport orang dengan kata-kata kita, dengan doa kita, sehingga mereka semangat. Amin. Itulah pesan Tuhan di ulang tahun yang ke-11 ini. Yang pertama tadi apa? Jangan malas. Orang malas, saya lihat malas itu bisa dikatakan tidak layak makan. Itu saya lihat di terjemahan bahasa Indonesia. Bahkan dikatakan orang malas itu lebih suka minta-minta daripada bekerja. Lihat nanti, sekarang gampang di Google lihat itu, apa arti malas itu. Jadi firman Tuhan ini luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi jangan kita menjadi serupa dan jangan sama. Serupa aja enggak boleh, apalagi sama. Hampir tidak bisa dibedakan mana anak Tuhan dengan orang dunia. Karena tidak berubah secara pembaharuan budinya. Dan juga dikatakan bahwa ayo berubah kata Tuhan. Oh luar biasa Tuhan kita.
Mungkin kalau kita ini menjadi Tuhan, ya udahlah lo nggak mau lo yang rugi, kan begitu. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan lewat nabi-nabi, lewat penginjil-penginjil. Dikatakan jangan bangga kalau saudara sama dengan orang dunia. Tatoan bangga. Tato gua lebih mantap. Kuncir lebih panjang. Gua lebih mantap. Iya kan? Roknya lebih naik ke atas begini. Bangga. Gua lebih mantap. Iya kan? Berubah Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi mari isi terus rohani kita, hidup kita. Yang pertama dengan firman Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan itu baik. Supaya karakter kita yang busuk dan jelek dibuang. Semua kita, termasuk saya juga. Semakin banyak baca firman, mendengarkan firman, harus berubah. Haleluya. Sekarang kan gampang. Gampang cari firman Tuhan. Tetapi ada waktunya nanti firman Tuhan tidak lagi kedengaran. Sulit mencarinya. Apa yang menjadi kekuatan kita? Kalau kita tidak mendengar hari ini, tidak membaca hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan karena firman Tuhan adalah air yang sungguh menyucikan kehidupan kita. Jadi firman itu dikatakan adalah air. Dia akan menyuci, membasuh. Kalau ada yang kotor-kotor, dibersihkan. Dahsyat Bapak Ibu. Jadi di ulang tahun 11 ini Bapak Ibu, jangan malas. Jangan suam-suam kuku. Terus yang terakhir apa? Next. Jangan berhenti berbuat baik. Katakan jangan berhenti berbuat baik. Jadi pesan Tuhan jelas ya kan? Biar roh kita menyala-nyala. Jangan malas. Jangan suam-suam kuku. Jangan berhenti berbuat baik. Haleluya. Galatia 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan jangan kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Katakan amin. Jadi engkau saat ini yang sudah melakukan hal-hal yang baik, lakukan terus. Jangan berhenti. Sekalipun orang gak lihat apa yang kau lakukan, Tuhan nilai semuanya. Amin. Dan pada akhirnya nanti apa yang kau tabur, engkau tuai. Jadi saya sebagai gembala di tempat ini, khususnya saat COVID ini, jangan berhenti berbuat baik. Ada orang gak ada beras, tetapi yang kau punya, kasih seberapa yang bisa. Haleluya. Jika kita tidak menjadi lemah, jadi waktu kita melakukan yang baik Bapak Ibu Saudara sekalian berbuat baik di awal, tapi kita lemah di pertengahan, maka kita tidak akan dapat apa-apa. Firman Tuhan katakan jika kita tidak menjadi lemah. Ada orang dari awal berbuat baik, melayani dengan luar biasa. Bahkan orang memuji-muji dia. Tetapi di pertengahan dia lemah. Itu semua firman Tuhan katakan tidak mendapat apa-apa. Makanya firman Tuhan katakan setia sampai akhir. Bertahan sampai akhir. Selesaikan dengan baik. Ada amin? Karena itu selama masih ada kesempatan, ini Tuhan buka kesempatan. Tidak ada kita yang mati karena COVID. Sekalipun ada yang kena COVID kemarin. Tuhan sembuhkan, Tuhan buat sehat, amin. Berarti masih ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Untuk mengubah pola hidup kita. Kalau kita mendengarkan firman dengan baik, yang lama biarlah berlalu. Sebab yang baru sudah datang. Maka semua yang lama-lama buang. Tidak usah perlu diingat-ingat. Haleluya. Saya pernah ada mendamaikan antara dua bermasalah. Aku malu minta maaf. Aku malu minta maaf. Udah sekarang jangan minta maaf. Sudah buang dari hati. Kamu juga buang dari hati. Selesai. Lakukan yang terbaik. Itu lebih baik daripada kita minta maaf. Tapi mengulanginya kembali. Haleluya. Pilih mana? Minta maaf terus tapi melakukan ulang-ulang lagi. Bu Stephen, daripada semua tidak ada perkataan maaf, tetapi merubah pola hidup kita. Saya rasa kita pilih merubah pola hidup, amin. Haleluya. Iya. Tuhan tidak minta maaf kita. Kita harus datang minta maaf, tapi sorenya bikin dosa lagi. Tuhan lebih mau kita mengubah hidup kita
untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya di Matius 7:12 dikatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat bagimu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi sebab banyak orang dia hanya mau menerima yang baik saja. Tetapi tidak mau melakukan yang baik. Tetapi saya berdoa di tempat ini tidak ada. Di GBI Pipa tidak ada. Semua rindu melakukan yang terbaik bagi banyak orang. Amin. Karena semua sudah mengerti ada hukum tabur tuai. Haleluya. Amin. Udah cukup belum? Cukup belum? Ya next dong. Ulang tahun gereja ini kita sukacita ya. Waktu saudara menabur yang baik, saudara akan menuai yang baik. Dan sebaliknya Bapak Ibu, boleh lihat di bawah itu. Sebaliknya, kalau kita menuai yang tidak baik, menabur yang tidak baik, kita juga menuai yang tidak baik. Jadi pilihlah menabur yang baik. Sekalipun orang lain tidak menghargai, tidak melakukan seperti yang kita lakukan, jangan peduli dengan itu. Waktu kita melakukan dengan baik, dengan sukacita, dari Tuhan kita terima segala berkat-berkatnya. Haleluya. Next, terakhir sekali. Ya Bapak Ibu, di Amsal 25:22 dikatakan demikian. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya. Dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Amin. Iya. Jadi makanya ini sengaja saya sampaikan apa yang saya dapat dari Tuhan. Yaitu jangan pernah berhenti berbuat baik. Tidak semua perbuatan baik kita dapatkan yang baik. Kita buat yang baik, yang kita dapatkan kadang-kadang yang kurang baik dari orang tersebut. Tetapi yakinlah ada hal yang baik yang Tuhan kita siapkan. Dan kita tidak tahu itu dari mana datangnya. Yang jelas apa yang kita lakukan, khususnya yang baik, kita akan menerima yang baik juga. Haleluya. Kalau kita tanam mangga, numbuhnya pohon rambutan. Bukan. Tetapi pohon mangga, tumbuhnya mangga. Kemarin saya nanam singkong, batangnya, numbuhnya singkong, kan begitu. Seperti itu. Jadi kalau yang baik kita tanam, yang datang juga baik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ulang tahun yang ke-11 ini saya tidak perpanjang lebar lagi menyampaikannya, yaitu biarlah roh kita menyala-nyala, layanilah Tuhan. Amin. Orang yang menyala-nyala layani Tuhan, tidak ada kemalasan lagi, tidak ada suam-suam kuku, tidak ada panas, tidak ada dingin, tetapi tetap semangat. Amin. Dan selalu berbuat baik. Maka kita akan melihat ke depan perjalanan kita semakin diberkati Tuhan. Gerejanya semakin diberkati Tuhan. Keluarga-keluarga di tempat ini semakin diberkati Tuhan. Pekerjaan usaha bisnis kita diberkati Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini yang bisa sampaikan di tahun gereja kita. Saya percaya bahwa kita semua bersuka cita hari ini karena Tuhan bawa sampai hari ini. Dan pengembangan demi pengembangan terjadi di tempat ini. Bukan hanya bangunannya tetapi jiwa juga saya percaya bertumbuh dan berbuah-buah. Amin. Haleluya. Iya, yang penting kita buka hati kita. Kita biarkan Tuhan melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Iya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri sebelum kita acara ulang tahun gereja kita. Haleluya. Haleluya. Mari berikan penyembahanmu yang luar biasa kepada Tuhan. Kau yang ada di rumah juga ikut bersyukur kepada Tuhan. Ku naikkan padamu sembah, ku hanya padamu bagi anak domba yang datang sebagai raja.
katakan amin. Bagi anak domba yang datang sebagai raja. Turuni 2. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dia datang dan kedatangannya sudah semakin dekat. Dia mau menjemput orang-orang yang tetap menyala, yang rohnya menyala-nyala. Oleh karena itu mari angkat kedua tanganmu, dengar sungguh-sungguh, katakan syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba, bagi anak domba. Katakan oh yang sebagai raja, bagi anak domba, bagi anak domba yang datang sebagai raja. Katakan lebih lagi, syukur, amin, haleluya. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang sebagai raja. Bagi anak domba yang datang sebagai raja. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan engkau yang ada di rumah saat ini, pujian ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak lama lagi waktu kita ada di bumi ini. Dan kesempatan kita untuk melakukan yang baik itu ada batasnya. Waktu saya melayani dalam pemakaman orang meninggal, Tuhan perhadapkan saya dengan situasi yang membuat kita harus berjalan lebih kencang lagi, berlari lebih keras lagi, karena sudah berhenti napas kita, maka kita tidak bisa melakukan apapun. Jangan lihat usiamu yang saat ini, aku masih muda, masih ada kesempatan. Tetapi saya melihat orang muda, orang tua semua, kalau sudah tiba waktunya, tidak ada tunggu dulu. Oleh karena itu persiapkan hidupmu. Gerejanya dipersiapkan untuk apa? Untuk kedatangannya. Sebab waktu dia datang, tidak ada lagi istilah tunggu. Siapa yang siap diangkat, siapa yang tidak siap tertinggal mengalami siksaan dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, gedung gereja ini tidak ada artinya kalau yang ada di dalamnya, jiwa-jiwa yang ada di dalamnya tidak bertumbuh, tidak berbuah. Tetapi gereja ini diperindah, jemaat-jemaat kuat kokoh, tim inti kuat kokoh, maka itulah nilai yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan waktunya lagi mempersalahkan satu dengan yang lain, menilai ini baik, ini tidak baik. Tetapi lebih banyak kita koreksi diri di usia gereja kita yang 11 tahun. Koreksi diri, apa yang kurang, apa yang belum kita lakukan. Mari sama-sama. Jangan kata saya sudah berubah tapi belum ada perubahan. Sebab perubahan itu terjadi apabila sudah ada perubahan. Usia 11 tahun ini tidak main-main lagi. Siapa yang maju, maju. Siapa yang melambat, tertinggal. Karena banyak orang-orang yang maju, tetapi ada juga yang berjalan pelan. Kalau saling tunggu, itu pasti perjalanan lambat.
Tetapi yang cepat berjalan, berjalan lebih kencang. Yang tadinya lambat berjalan, mari berjalan lebih kencang lagi. Pompa, pompa, pompa. Staminamu kuatkan, sehingga engkau bisa mengikuti orang yang berjalan di depan. Sebab firman Tuhan katakan, yang terdahulu bisa menjadi terkemudian. Yang terkemudian bisa menjadi terdahulu. Bukan lamanya menjadi orang Kristen. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan tidak main-main lagi. Ini waktunya sudah sangat singkat. Berjuang semua, berjuang. Jangan ada yang nyaman di zona aman. Karena waktu berbalik keadaan, kita akan menjerit. Tetapi waktu kita dalam situasi, kondisi yang siap sedia, terus menyala, maka kita siap menghadapi tantangan di depan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Sekali menyala, menyala terus. Apimu yang saat ini masih redup, mari isi dengan minyak, sehingga nyalanya kencang. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa menyinari keluarga kita, bisa menyinari lingkungan kita. Bahkan bangsa kita kita senari dengan sinar kemuliaan Allah yang ada pada kita. Mari angkat pujian ini sekali lagi, kita berdoa. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba, bagi anak domba yang datang sebagai raja, yang datang sebagai raja. Bagi anak domba yang datang sebagai raja. Sebagai raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya lewat pemberitaan firman-Mu kami diberkati, dan khususnya gerejamu GBI Pabelimbing akan mengalami terobosan ke depan. Karena kami bukan menjadi orang yang malas, dan kami menjadi orang yang terus rajin. Bahkan tidak ada yang panas dingin, tetapi tetap panas. Bahkan selalu melakukan yang terbaik. Dan kami akan menjadi berkat bagi gerejamu, bagi lingkungan daerah kami, bahkan bagi keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagimu. Hanya Engkau yang layak. Haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan merayakan ulang tahun gereja kita. Ya, sambil dipersiapkan. Ini boleh diangkat, boleh baik. Ya, kita akan sambil dipersiapkan. Agak kesini dikit biar ini bunganya terhalang. Iya. Sambil pengumuman, yaitu minggu depan ibadah kita masih live streaming Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena memang belum ada keputusan dari pemerintah setempat untuk memperbolehkan kita secara offline ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa segala kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini ya. Oke, dalam ulang tahun ini saya tidak bisa undang Bapak Ibu semuanya karena situasi ini ya, dan kurang buka Pak, masih kurang ya. Oke ya, kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ulang tahun yang ke-11 ini maka akan ada hal-hal yang luar biasa kita raih, dan kita menjadi berkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu meja boleh dibergerak ya. Ya, meja.
Coba lagu selamat ulang tahun itu, coba. Oke, coba ini diangkat dulu. Sebentar Pak Ika, ayo bergerak. Diangkat aja. Oke, ini aja langsung sini Pak, enak ya. Ini pindahin ke sini. Ya, biar aja Pak. Bapak di itu aja, streamingnya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya. Ya, oke. Bentar dulu, bentar. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, ada kue. Terima kasih yang sudah memberkati kue ini. Iya, dan juga tumpeng ya. Ini Bu Hani, Tuhan berkati. Ya, mana Bu Haninya? Oke, jangan jauh-jauh dari sini. Karena hanya Ibu yang tahu apanya ini, cara ininya. Oke, udah beres belum ini? Udah pas belum ini? Oh, ada bunga-bunganya. Kenapa enggak bunga Pak Gem taruh di atasnya? Oke, terus ada kue ini Pak Titus persembahkan juga. Terima kasih Tuhan berkati. Ya, sama Bu Herna. Luar biasa. Tuhan berkati ya. Oke, saya percaya kita lakukan yang terbaik. Tuhan akan membalaskan lebih daripada apa yang kita lakukan ya. Haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak mau sendiri di tempat ini, saya undang Ibu Gembala. Terus ketua-ketua Kersel, mari silakan. Kersel, keempat Kersel, ada ketuanya nggak ada Opung Lindon nggak bisa karena dalam keadaan kurang fit. Pak Titus bisa mewakili. Terus Pak Sali nggak bisa datang, mewakili. Udah Ibu Sinaga, ayo. Kersel apa namanya? Oh sana, ayo Ibu Sinaga, ayo. Oke, maju ke depan. Oke. Ya dekat sini, ayo. Udah jinak saya. Ayo di sana sebagian, ayo Ibu Sinaga di sana. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kami potong ini, kami bagi-bagi. Oke, enggak apa-apa, ketua Kerselnya aja sama tim Kersel. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada semua tim inti di tempat ini, ya kepada pejabat, kepada ketua-ketua Kersel, koordinator-koordinator yang ada semuanya, ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kenapa saya pilih hanya Kersel saja? Karena jangan terlalu ramai di depan ini, ya. Karena ini disorot dan dilihat oleh banyak orang, ya. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Oke, ini saya nanti saya jadi diperkarakan itu masker. Oke, saya harus memakai masker juga. Karena sudah banyak di depan ini. Oke, yang singer nggak apa-apa, tinggal mundur dikit aja. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersama dengan ketua-ketua Kersel yang ada mengucapkan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah menabur firman di tempat ini. Ya. Dan juga hamba-hamba Tuhan yang menabur di tempat ini. Kami tahu kami bisa sampai hari ini bukanlah karena kekuatan kami, kebolehan kami, kepintaran kami. Kami menyadari kami banyak kekurangan. Oleh karena itu kami berterima kasih dan kami terus berdoa Bapak Ibu semua diberkati Tuhan, baik dalam kesehatan, keluarga, bahkan apapun menjadi pergumulan Bapak Ibu, semuanya Tuhan yang tolong. Kami berterima kasih kepada Pak Prengki, Ibu Sinta, Tuhan berkati Pak. Ibu Lydia Kusuma, Tuhan berkati. Ada Ibu Lili, ada Pak Budi, Tuhan berkati buat dukungannya selalu. Bahkan kami juga berterima kasih kepada Bapak Herianto Cho, Tuhan berkati Pak bersama dengan Ibu yang selalu memperhatikan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan juga Ito Erna Sitorus, Tuhan berkati yang selalu terus mendoakan bahkan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan Bapak Yanto Lalan, Shalom Pak Yanto Lalan, Tuhan berkati ya, kami percaya. Iya. Dan juga sebagai pejabat gereja yaitu Ibu Esther Kurnia, Shalom Bu Esther Kurnia.
Kita percaya dengan Pak Nugroho selalu diberkati Tuhan. Kita percaya kalaupun tidak bisa datang hari ini, kita mengerti karena keadaan situasi kondisi sekarang ya. Jadi kami berdoa, Ibu, Bapak tetap diberkati Tuhan ya. Bahkan Pak Sali juga ya, Tuhan berkati semuanya, koordinator-koordinator yang ada. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang terus ya berdoa bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan dimanapun saat ini berada, jemaat-jemaat Tuhan, kami selalu berdoa diberkati Tuhan. Amin. Dan kita maju bersama di ulang tahun yang ke-11 ini lebih kencang lagi. Haleluya. Iya, dan Pak Sinaga sembuh ya Pak ya. Opung Lindon juga sembuh. Tuhan berkati ya. Oke, kita percaya bahkan juga Pak Harno nggak bisa datang. Ya Tuhan berkati. Ya Ibu Eca sembuh ya. Bahkan Ibu Ibe saat ini istri daripada Pak Kimsi sedang dirawat. Mujizat kesembuhan terjadi buat Ibu ya. Oke, saya rasa kalaupun ada yang tidak kami sebutkan, tapi semuanya adalah orang-orang yang terus kami doakan sehingga sukacita lebih besar lagi ke depan ini. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Bahkan Bu Hani yang sudah memasak konsumsi kita hari ini ya, memberikan tumpeng ini banyak isinya ini ya. Haleluya. Tuhan berkati Bu Hani ya. Tuhan gantikan apa yang menjadi bersama dengan Pak Endang ya, tentunya. Pak Endang saya rasa yang bikin cabenya ini ya. Oke, dan juga Ibu Herna, Pak Titus memberkati ya. Penting kami sebagai gembala di tempat ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi kami terus berdoa, kita terus berjalan bersama, sekalipun banyak hal-hal yang kita hadapi. Kita percaya semua pasti kita bisa lalui. Asal kita bersama, bergandengan tangan. Amin. Saling mendukung, saling mendoakan. Bahkan anak-anak rohani kami pun semua pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau angkat satu lagu selamat ulang tahun. Kalau ada yang bisa foto. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia. Padamu GP Pipa selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun lebih lagi. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani terus Tuhan dan Raja kita. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia. Padamu GP Pipa, padamu GP Pipa selamat ulang. Sekali lagi semua yang ada di rumah ikut. Haleluya. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, selamat hari jadi Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Pipa. Selamat ulang tahun padamu GP Pipa. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Lebih lagi katakan happy birthday to you. Happy birthday
happy birthday. Itu lebih lagi katakan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya sama-sama sini. Tiup lilinnya, oh tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Sekarang juga. Hitungkan. Kita hitung sama-sama. Kita tiup sama-sama. Ayo dari sini dekat-dekat. Oke. Oke, sama-sama sambil dipoto. Ada yang foto, ada yang rekam. Jadi ada pertinggalnya. Oke. Kita hitung 1, 2, 3. Iya. Oh, tepuk tangan dong. Haleluya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya. Oke, kami dengan Ibu Gembala potong kue. Nanti ketua-ketua karsel potong tumpengnya. Ayo dipoto. 1. Ayo maju dikit. Iya, oke. Pegangan dari belakang. Ayo. 1, 2, 3. Iya. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Sekarang tumpengnya dipotong. Saya serahkan ini kepada ketua-ketua karsel aja dulu. Ayo, bertiga, berempat, ayo. Oke, iya, biar tetap menyala. Ayo, ayo dekat sini. Oke, ketua-ketua karsel yang mewakili memotong tumpeng dalam nama Yesus. Haleluya, potong. Ayo, terus. Woi, satu lagi. Tumbang deh, ayo 1, 2, 3. Mantap. Haleluya. Oke, boleh dipotong-potong ini. Ayo, siapa biasa yang potong-potong? Ibu Hani ke sini, Ibu Hani. Ayo, dipotong-potong. Ayo. Iya. Oke, ayo Bu Hani, ayo dipotongi nanti. Saya kasih dulu yang di depan biar duduk, nanti yang lain boleh maju ke depan ya. Haleluya. Oke. Oke, bagi kue. Ya, ini buat ketua karsel sekalian koordinator ibadah. Bapak dulu langsung. Oke, Tuhan berkati. Maju terus, foto dulu, foto. Foto, ayo cepat-cepat. Oke. Oke. Ya. Sekarang mewakili ketua karsel dan sekalian bersama dengan bendahara umum kita. Ayo langsung. Oke, iya. Oke. Yo, Tuhan berkati. Oke. Iya. Iya, oke. Ini Sampen dan ketua karsel. Oke, Tuhan berkati. Oke, siapa lagi? Ya, ini sebagai mewakili ketua karsel Hosana dan tim bagian transportasi suaminya. Oke, Pak Sinaga juga ya. Tuhan berkati. Oke. Siapa lagi? Diakonia mana nih? Tadi Pak Pran ada ya. Kenapa pulang? Oke. Siapa mewakilinya? Oke. Oh ya. Oke, beda lagi. Oke, ini buat foto. Buat diakonia. Oke. Tuhan berkati. Nanti dikasih. Oke. Tim besuk. Maju ke depan. Bapak Oksun, ya lagi sorot nanti. Oke, tim besuk luar biasa. Maju terus, tetap semangat. Oke, saya diingatin ya. Ini buat
pejabat gereja Bu Esther dan sebagai koordinator Pak Nugroho. Tuhan berkati. Oke, nanti diantar. Oke, ini buat tim misi, ketua misi. Maju ke depan. Oke, sambil dilihat Maya coba dipegang. Oke. Iya, dipoto. Ini Pak maju. Oke, sebagai ketua misi kita. Luar biasa. Oke Pak, Tuhan berkati. Hah? Ketua Yud sekalian aja sini, Ketua Yud. Oke, sini Ketua Yud. Nanti. Oke, diselang-selingin. Oke, Ketua Yud. Tuhan berkati. Oke. Sekretaris gereja saat ini sedang dalam bekerja. Tetapi dia ngikut kelas screaming di kerjaan. Harus masuk masalahnya karena keadaan sekarang ya. Oke, ini buat Pak Hari sebagai sekretaris gereja kita. Tuhan berkati. Oke. Terus koordinator musik Bapak Harno. Tuhan memberkati Pak, ya pelayanannya luar biasa. Oke, nanti diantar. Lihat Jen E. Oke, siapa lagi? Konsumsi dulu. Cepat, potongkan Bu. Ayo, konsumsi, ayo. Potong kuenya, ayo. Ya. Oke, ini buat konsumsi yang memberikan kita makan setiap ada kegiatan. Oke. Buat koordinator youth ya. Youth dulu, youth. Ya sekolah minggu jangan lupa. Ayo youth. Tuhan berkati. Ya saya percaya luar biasa. Oke. Sekolah minggu, ayo. Sekolah minggu. Oh dia rupanya pantas dia bilang. Ada lagi yang lain, coba diingatin ya, diingatin. Saya nggak mau ada yang ketinggalan. Oke. Terima kasih buat pelayanannya. Oke. Ada lagi nggak yang? Oke, sini. Tamborin udah mewakili satu orang, mana dia? Leoni, sini Leoni aja, Leoni, sini Leoni. Atau tiga-tiganya mana? Sini tiga-tiganya, ayo biar fotoan sama Pak Game dulu, cepet. Tiga-tiganya pemain tamborin. Ayo, cantik-cantik masalahnya. Tercantik di pipa sekarang. Oke, cepet. Besok satu lagi pakai kacamata ya. Tinggal Leoni gak pakai kacamata, gak minta sama Pak Game sih tadi. Oke, bertiga nih. Mewakili tamborin GBI Pipa Belimbing. Amin. Bersama dengan itu apa namanya panji-panji. Oke. Jangan berantem ya baginya ya. Oke, ada lagi enggak sih? Oke. Sudah semua. Oke, yang enggak hadir juga sudah saya panggil. Oh, perlengkapan Ibu Jelisna, ayo. Oh, WBI ya, oke. Yang WBI dan perlengkapan. Ayo foto-foto. Oke. Luar biasa ya. Oke. Oke, Tuhan berkati. Oke. Ya, saya rasa ini sudah semuanya dan yang ada di sini nanti dibagikan buat kita semua. Amin. Haleluya. Dan saya percaya tumpeng ini buat kita semua juga. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Kita berdoa tahun depan kita rayakan bersama-sama semua. Amin. Sehingga kita semua kebagian. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita tetap berjalan seperti biasa ibadah kita buat minggu depan. Bahkan setiap pagi jam 4.40 dan jam 8 malam ada doa pagi dan mesbah keluarga. Amin. Haleluya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian saya percaya mari kita bertumbuh bersama. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita sama-sama melakukan yang terbaik. Haleluya.
Oke, saya rasa Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, bahkan di tempat ini, ibadah kita sudah berakhir. Kita mari bangkit berdiri, kita akhiri, ya. Kita katakan segala puji, syukur bagimu. Katakan ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Katakan terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagi. Katakan terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat hanya bagimu saja. Kami hantarkan pada siang hari ini karena Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Semuanya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Apa yang kami lakukan ini, kami hanya melakukan saja apa yang bisa kami lakukan. Selebihnya Engkau yang berkarya. Dan kami teringat dengan teman-teman kami yang saat ini sedang ada dalam pergumulan, dalam sakit penyakit. Khususnya Ibu Ibe, istri daripada Pak Kimsi yang sedang dirawat. Di saat ini Bapak biarlah sembuhkan, pulihkan keadaannya. Dalam nama Yesus, segala lambung yang bermasalah hari ini Engkau sembuhkan oleh darah Yesus, oleh pilu-pilurmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya mujizat terjadi. Bahkan kami berdoa Opung Lindon, sembuhkan, pulihkan keadaannya. Kami rindu bersama dengan ibu ini kembali. Kami percaya mujizat kesembuhan terjadi. Bahkan bagi Bapak Sinaga, sembuhkan oleh darah Yesus, oleh bilu-bilurnya. Itu yang menyembuhkannya. Bahkan dengan Ibu Eca juga Engkau yang menyembuhkannya, memulihkannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Akhirnya hamba-Mu juga berdoa bagi semua yang sudah terlibat di dalam terlaksanya acara ini. Biarlah Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya orang-orang yang sudah menabur, orang-orang yang sudah menabur firman, bahkan materi, waktu, tenaga di tempat ini, berkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Kami akan berjalan terus bersama dan melakukan setiap apa yang Tuhan mau lakukan di tahun ini dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah, waktu kita datang ke tempat ini sehat, pulang juga sehat. Amen. Tidak ada yang membawa virus, semua dalam keadaan sehat, sukacita. Bahkan jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing dalam perlindungan pertolongan Tuhan. Kami percaya semua jemaat Pibel, semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu. Mari aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita pulang ke tempat kita masing-masing membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian.